Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada dan netizen yang telah mengirimkan pertanyaan, semoga sekali lagi kita akan mendapatkan keberkahan melalui program netizen bertanya. Semoga bermanfaat juga, menjadi pencerah pemikiran hati dan perilaku kita. Kita akan bahas penanya selanjutnya, yaitu Ustadz, apa hukum seseorang pemimpin yang menyatakan jangan melakukan hoaks pada orang lain, padahal ia sendiri membuat hoaks? Ya tentu kalau hukumnya haram, kan hoaks itu haram. Nah, pelaku walaupun pernah ngomong jangan berbuat hoaks kepada yang, kemudian dia sendiri melakukan hoaks, berdosa besar dia. Di Al-Quran itu surat As-Saff ayat 2 kalau tidak salah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berkata kamu tidak melakukan? Lanjutannya ayat 3, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah atau dosanya, kabura maqtan indallahi, besar sekali dosa di sisi Allah jika kamu mengatakan tapi kamu tidak melaksanakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu, jika kalian berkata ma la taf'alun, yang kalian tidak mengerjakannya. Jadi mereka seperti apa? Menjilat ludah sendiri namanya itu. Ya. Dia melarang tapi dia melakukan. Ludah sudah dibuang tapi dia telan kembali. Sudah setelah dia keluarkan di luar itu. Jadi jangan sampai orang-orang beriman melakukan hal ini karena Allah menyebut, memanggil gitu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi amat sangat besar dosanya di sisi Allah kalian mengatakan sementara kalian tidak melaksanakan. Dan orang beriman tidak diperbolehkan, artinya larangan di situ, teguran keras di situ berarti mengindikasikan haram untuk dilakukan. Jika dikerjakan berdosa, jika ditinggalkan akan berpahala. Nah, dan kenapa ini akan seperti sebagaimana yang pernah dijelaskan, tidak diperbolehkan? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Siapapun, apalagi seorang pemimpin, jangan dia melakukan sebuah kefasikan, menyebar berita yang ini akan berefek di belakang hari, kemudian seperti orang bodoh kita kemudian menyesal. Itu, hai orang-orang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Kalau kalian mendengar kabar hoaks, kabar dari orang-orang yang dihembuskan oleh orang-orang fasik, siapapun orang fasik ini. Nah, apalagi kalau dilakukan oleh seorang pemimpin, naudzubillahi min dzalik. Maka fatabayyanu, hendaknya kita melakukan klarifikasi. Hendaknya kita melakukan cek cross check kebenarannya gitu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena jangan sampai di belakang setelah persoalan ini berjalan kemudian kita menyesal. Kemudian itu akan membuat menjadi tambah gaduh bahasa kita sekarang ini, dan itu tidak baik itu, menyesal di kemudian hari itu. Inilah yang perlu kita tegaskan. Seorang pemimpin itu pantang untuk melakukan hoaks karena dia sebagai teladan, karena dia sebagai uswah, karena dia yang memiliki pengaruh kekuasaan di dalam menentukan banyak nasib umat. Ketika kebijakannya itu ternyata hoaks, maka akan berakibat meruntuhkan wibawa, meruntuhkan kredibilitas dan tingkat kepercayaannya. Kalau pasti hukumnya ditanya apa hukumnya, tentu haram. Kenapa? Karena dia mestinya tidak mengatakan, tadi mengatakan hoaks ini kan bohong, hoaks ini kan tidak sesuai fakta. Nah, orang-orang beriman pantang melakukan hal ini. Sampai-sampai apalagi kalau dilakukan berkali-kali, termasuk janji-janji berkali-kali yang tidak tepat itu kan tidak dibenarkan. Nah, karena itu perlu kita ketahui, ada sebuah hadis ketika pemimpin ini diberi sesuatu yang dia tidak bisa menjaga amanah, maka tunggu saja kehancuran.
Ida dujiatil amanati fangtadiris sa'ah. Itu. Kalau amanah disia-siakan maka tunggulah kehancurannya. Kapan? Ditanya Rasulullah oleh para sahabat. Kapan Rasulullah amanah disia-siakan? Ya, ketika amanah itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Ida dujiatil amati ila ghairi ahliya, diserahkan kepada ahlinya. Ya, kalau orang nggak ahli berarti kan bisa jadi dia akan melakukan pembohongan, melakukan untuk menutupi kekurangan, menutupi janji yang lalu, akan selalu semacam itu. Karena itu diberitahu oleh Rasulullah ciri-ciri tentang perilaku-perilaku semacam ini. Ida hadaba kadzaba, ida hadasa kadzaba, wa ida wa'ada akhlafa, wa ida tumina khona. Nah, ini orang Islam yang dipimpin jangan memiliki karakteristik sering melakukan kebohongan misalnya. Ya siapapun sebetulnya jika melakukan kebohongan atau hoak itu adalah haram dan tidak pandang bulu, berlaku kepada siapapun, apakah pemimpin atau yang dipimpin dan seluruh umat, itu haram, tetap haram dan tidak bisa ditolerir atas dasar apapun alasannya. Saya kira demikian pemirsa TVmu. Jadi saya tegaskan kembali sebagai penanya, apa hukumnya? Karena yang ditanya hukum, maka jelas haram. Seorang pemimpin mengatakan jangan dia melakukan hoak, tapi dia sendiri ternyata berbuat itu. Satu, hukumnya haram, yang kedua dosa besar sebagaimana ayat surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura mahtan inda wa'i an taqulu ma la taf'alun. Nah, ini penanya yang kedua. Saya akan lanjut ke penanya yang ketiga, yakni apa hukum menyuap orang demi suatu jabatan. Nah, kita akan lanjutkan untuk menjelaskan ini setelah pesan-pesan berikut ini.